Dan inilah penampilan selanjutnya, Sherlock Holmes, The Greatest Soul in Yacht, karya dari Sir Arthur Conan Doyle yang diadaptasi menjadi drama teater oleh kelas 11-4 dan disutradarai oleh Rahmat Yuwanto. Selamat menyaksikan. Dunia telah kacau. Sistem yang hanya menguntungkan para bangsawan, kita akan melawan itu. Sistem dengan kasta yang membelah masyarakat ini harus kita hancurkan. Hanya dengan menciptakan lautan neraka penuh kriminalitas di kota lain ini. Dan tentunya kitalah yang akan menjadi dalam perjalanan itu. Sungguh skenario yang hebat. Namun, mengapa menjadikan kota London menjadi kota kriminal? Tujuan kita bukanlah kriminalitasnya. Itu adalah caranya, John. Seperti yang dijelaskan oleh Albert sendiri, kita akan memporak-porak data masyarakat, akan ditakutkan mereka dengan kriminalitas. Dan aktor utama dari kriminalitas tersebut ialah para bangsawan. Saat ini, kota London akan dipenuhi oleh kejahatan dan kematian yang kita siapkan. Yang artinya, panggung ini adalah panggung atas kejahatan. Aku tidak sabar lagi. Anyway, klien kita sudah menunggu. Mari bertugas. Selamat pagi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Selamat datang di Yacht. Kalian akan menyaksikan sebuah pertunjukan sangat gila dan spektakuler. Dan tentunya tidak bisa kalian bayangkan dengan pikiran kalian. Selamat menyaksikan. Lihatlah ini, kapal pesiar yang indah, megah dan mewah menyapa diri. Selamat datang, John. Terima kasih telah menerima undangan di pesta kapal pesiar ini. Terima kasih juga, Mr. Tidak kusangka diriku telah diundang di kapal pesiar termegah Britania Raya ini. Bisa saja. Mari masuk dan kita rasanya. Wah, lihat Mr. Frick. Pemandangan di kapal ini luar biasa sekali. Baru kali ini aku lihat ada kapal semewah ini. Benar, Mr. Batman. Aku yakin ini adalah kapal yang diberikan nyawa untuk kita. Wah, mewah sekali kapal pesiar ini. Benar ya, pemilik kapal pesiar ini dermawan sekali. Memilihkan kita, saya jelata, untuk masuk dalam kapal pesiar. Benar, Bang. Ayo sekarang kita masuk. Mengapa sampai kotoran bisa berada di sini? Mengganggu pemandangan kita saja. Apa kau bilang? Sampah! Kotoran! Beraninya kau! Sudah, biar saja daripada ini. Lihat, kotoran sedang menenangkan sampah. Apa maksudnya?
mengangkatnya menjadi salah satu dari antaranya. Permisi Tuan, maaf mengganggu waktunya Tuan kawan. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Benar, kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Saya hanya tertarik dengan apa yang Tuan lihat. Oh, panggil ngomong ini. Tapi, mengapa Tuan mengira diri saya sebagai seorang teman kawan? Itu mudah saja Tuan. Mana ada orang yang tertarik dengan penduduk di tahun ini. Mengenal namanya saja begitu membosankan. Tentu saja, banyak orang yang tertarik dengan penduduk selain matematika. Tapi, mengapa Tuan tidak mengira diri saya sebagai seorang psikolog? Secara pandang nonton ini sangat berhubungan dengan pembayaran momentum dan catatan energi, bukan? Benar. Jika Tuan seorang fisikawan, maka Tuan akan lihat ujung dua bola itu berlayar karena berikan momen dan gaya. Namun, Tuan hanya melihat garis lurus horizontal sempurna itu. Seakan Tuan ingin menghitung volumenya. Kau sungguh orang yang menarik. Lalu, biarkan aku menebak apa profesimu supaya aja di sini. Dilihat dari bentuk sumber yang begitu lihat dari pikiranmu. Tentu saja, kau adalah seorang detektif swasta. Kau juga seorang peratap berat. Dilihat dari salah satu di antara jari tangan dan bentuk yang begitu indah. Serta, nafas yang bau terbakar. Dan sepertinya pemain dia cukup hebat. Dagumu tak simetris karena aku bermain biola sejak kecil. Sehingga dagumu tidak ditekan oleh dalam. Kau sungguh hebat Tuan. Kau sangat benar. Kita agak berhenti sebagai permainan saja. Aku harus buru-buru. Saya bertemu denganmu Tuan. Permainan yang menyenangkan bukan? Yang juga bermanfaat Tuan. Selamat malam. Selamat pagi Tuan. Apakah kau siap? Siap. Saudara-saudara, ada bangsawan yang menghampiri. Rencana apa? Itu sudah cukup kan? Baiklah, tenang, tuanku yang kaya. Itu adalah pekerjaan yang kecil. Misi Nona, apa kau sudah tidak baik-baik saja? Tidak Tuan, hanya saja sebagai seseorang dan mencintai seseorang. Seseorang, kekasihmu. Apa kau sedang patah hati Nona? Tidak juga Tuan, kata lain itu. Aku dulunya memiliki seorang kekasih. Dia adalah pria yang amat aku cintai. Namun kini, pria itu telah berubah menjadi serigala yang haus akan darah. Dia menulis dan aku tidak tahan buat berada dengannya. Kau sungguh wanita yang cantik dan menarik. Namun sayang, ada pria di dunia ini yang memperlakukan dengan tidak baik. Oh,
bukankah dihina oleh kekasih? Kau siapa? Lalu kenapa kau ada di sini? Kau pasti kaget. Awalnya aku datang ke sini untuk mencuri sesuatu yang berharga. Tapi lihat, apa yang aku temukan? Bagaimana bisa kau dapat barang ini? Seharusnya barang ini hanya ada di meja milik pribadi. Kau ini sudah gila. Apa kau mengatakan bahwa kau memiliki musikan baru seperti itu? Kalau aku bilang iya, bagaimana? Wow. Itu pasti akan menjadi berita besar sekali sejarah. Kau tidak ingin hal tersebut? Apa? Santai. Aku tidak minta banyak. Dengar. Apa? 5.000 bucks. Siapa ini? Apa yang kau lakukan? Dasar gila. Untuk apa kau menggunakan uang majikan kotor beginimu? Belakangan sekali. Ternyata ketika mendapat tangan sendiri, rasanya lebih menyenangkan. Mungkin lain kali aku mau berjodoh. Bagaimana kalau kita orang yang membunuhnya? Bukan aku yang membunuhnya. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba saja dia ingin menusuk dengan pisau yang tajam. Pencuri. Benar, orang rendahan ini berada di kamarku dengan niat Tapi kalau memang benar dia kan, mengapa kalau Anda masih tidak salah terang? Saya ingin jika pada jatuhnya, dilakukan sekali pada orang dan juga bisa dilakukan sangat mewah. Orang rendah seperti dia tidak akan bisa memiliki. Itu milik Anda, kan? Tuan Ender. Tidak. Kau adalah bangsa terhormat. Tentu saja, aku mempercayai apa kata Tuhan. Lagi pula, ada catatan rahasia seperti membunuh orang dari dalam bawah, bukan? itu benar. Tapi kawan sulit untuk membuktikan bahwa orang ini memang benar juga. Karena tidak ada saksi mata lain. Selain saya, apakah ada saksi mata lain, bukan? Tidak. Baguslah lagi. Di bawah sana, hanya dalaman gelap dan luas. Saat yang paling tepat untuk meninggikan adalah sekarang. Baiklah. Baiklah, mari kita coba sebelum ada yang terjadi. Tapi bagaimana jika ada yang berkata? Jika ada yang menyadari hilangnya orang itu, para orang pasti akan mengira dia mabuk dan jatuh. Hal itu sudah biasa terjadi. Apa yang benar? Tidak. Lalu apa kau bisa merahasiakan ini? Tentu saja, Bang. Tidak ada. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selanjutnya adalah pertunjukan
Iya, Mas itu. Bukankah dia sudah pulang ke babak kedua? Tapi bagaimana dia bisa ada di stadion itu? Dan juga apa yang baru saja menabraknya? Sial! Malah musik sekali! Jangan kamu! Kau di mana? Kau di sana kah? Di mana kamu? Kau di sana kemana? Untuk dapat mengalahkan mau apa kau semalam sampai kau memiliki pemikiran seperti itu? Dengan pedangmu itu kau meremehkanku. Jadi sekarang majulah, lawan aku, taklukkan aku dengan pedangmu itu, wahai manusia rendahan. Aku akan membuktikan orang-orang ini bahwa aku bisa mengalahkannya. Buktikanlah sekarang juga. Brengsek! Apa kau bilang? Manusia sepertimu tak akan dapat membunuhku. Akulah Hercules dan tak ada siapapun yang dapat mengalahkanku. Nona, Tuan Satria, maafkan kami semua yang ada. Tidak, tidak Satria. Kamu jangan mati. Aku akan punya siapa lagi selain kamu. Aku akan menjadi janda muda di sini. Tidak. Mati kau! Mati kau! Tidak. Tidak. Mati kau! Tidak.
Anda sebenarnya dari kasus. Oh ya, siapa namamu, Tuan Detektif? Namaku Holmes, Sherlock Holmes. Catch me if you can, Mr. Holmes. Namaku William James Moriarty. Senang bertemu denganmu, Holmes. Senang juga bertemu dengan Anda, Tuan. Oleh segala yang dikejar oleh pemburu dan mati oleh senapan. Bukankah itu akhirnya benar untuk aktor yang terbaik dapat terjadi? Dan tentunya semua ini dapat terjadi bukan lain, bukan orang, hanya karena dirimu, wahai kriminal Moriarty. Semua itu terjadi bukan karena diriku saja,